Sehingga menurut saya kalau 2 putaran, kalau pengen lebih mudah menang ya justru melawan Ganjar. Anda saya doakan ya, Mas Ganjar. Ingat ya, Anda saya doakan tidak pernah jadi presiden, amin. Dan Anda menyesal seumur hidup. Saya doakan. Satu keluarga miskin ada satu sajanya. Ibu Atikoh, harus Ibu Atikoh yang menjadi ibu negara tahun 2024. Oke, ada Ganjar tidak gentar, ada Mahfud tidak? Ganjar Tiji, Ganjar. Di berbagai kesempatan, Ganjar Pranowo ini selalu diremehkan bahkan oleh pendukung-pendukung oleh paslon 02. Ya, bahkan ada seorang ulama, katakanlah ulama ya, katanya kiai begitu, mengatakan bahwa Ganjar itu nggak akan menang melawan Prabowo dan akan jauh lebih berat melawan Anies daripada melawan Ganjar. Ya, ini hal yang sangat meremehkan teman-teman. Padahal Ganjar militan itu kalau sudah terkena omongan yang kayak direndahkan, diremehkan, mereka akan bergerak militan-militan Ganjar itu teman-teman. Jadi terus saja diremehkan, terus kalian remehkan, terus ya, karena militan-militan itu tidak akan tinggal diam. Kalau terjadi 2 putaran, menurut Gus yang paling enak ketemu sama Anies, Mas Anies, atau ketemu sama Mas Ganjar? Kalau secara personal, saya lebih nyaman kalau Mas Prabowo dengan Mas Anies secara personal. Tapi kalau secara hitung-hitungan menang, kalau 2 putaran, Prabowo versus Ganjar. Saya yakin menang Mas Prabowo. Emang kalau sama Anies nggak menang? Bukan. Lebih susah? Menurut saya itu lebih susah. Kalau menangnya pasti menang, tapi cuman mungkin lebih berdarah-darah. Artinya kita melihat dulu fenomena Mas Ahok dan Mas Anies lah. Gitu. Sehingga kelompok yang dianggap agak kanan ini mereka betul-betul bisa nyawiji kalau orang Jawa bersatu. Sehingga menurut saya kalau 2 putaran, kalau pengen lebih mudah menang ya justru melawan Ganjar. Tuh, kalau ingin lebih mudah menang 2 putaran itu lamanya Ganjar Prabowo, itu lebih mudah menangnya. Jangan meremehkan Agus, jangan remehkan loh ya, jangan suka meremehkan, ingat itu. Karena apa? Karena pedot. Itu tadi. Asolole. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Ingat kata-kata itu ya. Ke beliau. Ingat kata-kata itu. Pak, dulu. Nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Ini Sabdo Pandito Ratu. Lama-lama. Pak Jokowi yang saya hormati, kali ini saya bercerita tentang Sabdo Pandito Ratu sesuai yang Bapak ucapkan pada tanggal 29 September 2023, harinya Jumat. Hari Jumat. Pak Jokowi telah mengantar kita masih ingat juga Ganjar Pranowo untuk ditulis di langit bahwa 14 Februari besok adalah Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kami yakin karena ucapan Pak Jokowi tersebut. Pak Jokowi, walau hari ini Pak Jokowi dari pintu ke pintu mencoba meralat ucapan Bapak, langit sudah mencatat dan menetapkan. Kita hanya tinggal tunggu waktu. Sekali lagi, Sabdo Pandito Ratu Tan Keno Wolawali. Terima kasih Pak Jokowi, sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Presiden yaitu Bapak Haji Ganjar Pranowo, deklarasi Forum Betawi Rempuk Mahfud MD dan Bapak Mahfud MD pada Pilpres Betawi Rempuk 2024. Pada Pilpres tahun 2024. Ganjar Mahfud. Wah. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Militan Ganjar. Jangan kurang ajar. Nggak boleh sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin direndahkan,
semakin wow. Ada lihat Lem hasil survei yang paling baru dari IPA atau Indonesian Politik Expert, lembaga arus Gen Z survei ini, Gen Z. Indonesia, survei ID Insight. Ternyata surveinya Ganjar itu melesat sob. Ganjar itu selalu naik setiap harinya, walaupun naiknya pelan-pelan, tapi konsisten terus-terusan naik. Sampai akhirnya sekarang itu berhasil ngalahin Prabowo Gibran yang sekarang cenderung jalan di tempat, bahkan terus-terusan menurun. Mentok. Ini kabar bagus, dan itu artinya rakyat udah mulai pada nyadar dengan semua kekacauan proses pemilu ini banyak yang nggak beres. Tapi yang bikin lebih membanggakan itu Ganjar Mahfud unggul di kalangan milenial dan Gen Z. Dan itu artinya mereka nggak terpengaruh sama branding tetangga sebelah yang berusaha nutupin karakter sangar pakai topeng Hello Kitty. Karena itu tetap semangat untuk mendukung Ganjar Mahfud, karena untuk ngelanjutin pembangunan Indonesia itu dibutuhkan fisik yang tangguh, gercep, dan mau jadi pelayannya rakyat. Lanjutkan, apa lo? Selamat pagi pada Bapak Ganjar. Anda itu siapa? Loh, Bapak itu sedang capres ya. Kenapa Anda memerintahkan Panglima, Kasat, Pangdam? Anda itu siapa? Anda itu capres. Harusnya ya pendukung Anda itu ngebiar sana di Polda, Polsek, Polres. Karena Anda itu anaknya seorang polisi. Jangan tanya bagaimana. Pendukung Anda itu gak sopan, gak santui. Mana ada bayar di depan itu? Saya itu muak masyarakat lihatnya. Harusnya Anda itu minta maaf kepada seluruh Indonesia atau pendukungmu itu yang tidak sopan, kasar, blong di depan orang gak sopan, apalagi markas TNI. Tapi bawahnya TNI gimana seperti ini? Suruh proses. Saya doakan ya, Mas Ganjar. Ingat ya, saya doakan tidak pernah jadi presiden, amin. Dan Anda menyesal seumur hidup. Saya doakan. Terima kasih. Anaknya seorang polisi. Pendukung Anda itu gak sopan. Anda kok bertanya Ganjar itu siapa? Hanya capres. Prabowo juga hanya capres kok. Dari Semua 2009 hanya capres. Ya kan, betul. Bapak Ganjar itu seorang polisi. Anaknya. Ya kan, seorang polisi. Dia memberantas pemberontak PRRI. Salah satu anggota PRRI itu bapaknya Prabowo, ya kan, Sumitro Joyo Hadikusumo. Memang bertentangan, bro. Lalu kenapa Bapak Ganjar melakukan suruh proses? Betul, jangan semena-mena. Negara kita negara hukum, jangan militer bertindak semena-mena. Siapapun di negara kita kalau melakukan pemukulan terhadap orang lain, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain, harus diproses hukum. Terima nggak terima, suka nggak suka, Anda memang harus ada prosesnya. Visum itu harus dilakukan, ya kan? Memang seperti itu, bro. Itu bukan ranahnya TNI, bukan ranah TNI. Ini ranahnya polisi, ya kan? Apalagi itu di jalan CCTV ada. Jangan merasa itu karena Anda merasa pro ke TNI. Jangan dibenturkan antara TNI dan Polri, itu jangan kalian benturkan. Mereka tugas untuk rakyat, payung negara kita seharusnya. TNI tidak boleh memihak ke paslon simpatisan itu maupun Polri ke paslon yang ini. Negara kita negara hukum. Kita rakyat sipil biasa. Kita harus mengadu ke polisi. Antara permasalahan dengan sipil dan TNI, kenapa Anda kait-kaitkan dengan polisi? Wajar kalau yang namanya Bapak Prabowo, Bapak Ganjar bilang kalau itu diproses hukum, karena negara kita negara hukum. Siapapun termasuk pelaku pemukulan ke rumah tangga, anak-anak atau rakyat sipil, ya mau itu di kalangan TNI, mau itu di sipil biasa, kita proses hukum. Tidak pandang bulu, bro. Undang-undang kita tentang pemukulan menyakiti orang lain, ya, tentang menghilangkan nyawa itu ada, semua ada. Lah kenapa Anda bilang tanya Ganjar itu siapa? Ya Ganjar pernah menjabat gubernur 2 periode. Saya tanya balik, Prabowo siapa? Anda siapa? Ya kan? Nggak boleh gitu dong. Ya kan? Seharusnya TNI mengayom sama masyarakat, menegur secara tidak memukul. Ya kan? Kemudian wajar kalau Bapak Ganjar bilang itu proses hukum, karena negara kita memang negara hukum. Hukum bukan negara kuasa adi orba. Bukan, bro. Ini negara. Kenapa sipil nggak boleh bicara gitu? Kenapa Pak Ganjar nggak boleh gitu membela sipil gitu, ya kan? Proses hukum siapapun pelakunya, mau itu pelakunya tukang becak kayak siapa kayak, ya
Itu negara kita jangankan itu, bro. PRT aja sekarang ini diproses, proses hukum, undang-undangnya ada. Negara kita negara undang-undang, bukan mau dewe, militer semau dewe. Malah kasatnya jangan ngancam negara kita kalau ini diproses hukum. Lihat aja nanti ini anak buah saya yang masih muda, yang segala macam ini akan tersentuh. Lihat aja nanti, berapa ancaman ini. Anda jangan membuat kompor-kompor membenturkan antara Polri dengan TNI, bro. Ya, warasin dikit itu, ya. Paham lu? Jangan sok-sokan bilang kalau Ganjar itu siapa deh yang itu Ganjar itu calon presiden dalam pengawasan rakyat sipil yang berdaulat mengawasi sesama pemilu ini. Sok-sokan lu. Adul, ya mas, ada wacana untuk impor 1 sampai 1,5 juta sapi untuk susu gratis, itu gimana pak? Bagus itu mas. Dalam ilmu SOP buntu trilogi ini masuk dalam sub action buntu trilogi submarine. Kacau. Istilahnya itu subwoofer dari program hilirisasi sapi dan huluisasi sapi. Ilmu ini ditemukan oleh teman saya mas, di PBB sana, di Dewan Animal Planet. Lihat kandangnya pak. Mengingat, menimbang dan memutuskan bahwa sapi perah itu termasuk jenis yang eksklusif, eksekutif, business class, tarif biasa, non AC. Berdasarkan kalkulasi itu, satu sapi hanya butuh 1,5 kali 2 meter persegi, hanya butuh 4,5 juta meter square. Sebenarnya ini bisa diminimalisasi mas dengan kandang temuan saya, yaitu kandang tumpang sari, kandang tumpang tindih, kandang tumpang-tumpangan. Istilahnya itu kandang open BO style. Tapi nanti kasihan sapi yang paling bawah, pasti tidak rupo sapi nanti. Karena ditumpangi ya, paling bawah. Mengingat, menimbang, memutuskan bahwa sapi perah itu eksklusif, eksekutif, tarif biasa non AC, tidak patas. Maka sapi perah perlu dikasih rumput gajah. Satu sapi hanya butuh kira-kira 1 meter persegi per hari. Ya istilahnya sapinya kita kasih pengertian untuk prihatin lah, untuk istilahnya setengah puasa. Maka kita butuh 1,5 juta meter persegi untuk nanam rumput gajah, untuk kebutuhan makan per hari. Nah, rumput gajah itu bisa dipanen setelah 40 sampai 60 hari. Jadi tinggal mengalihkan saja mas. Mudah kok, mudah. Lahan kandangnya pak, lahan pakannya dari mana itu pak? Nebang hutan. Mudah kok, sekali lagi mudah ini mas, mudah. Jadi Pak Ndo setuju dengan wacana impor sapi pak? Enggak. Dan solusinya gimana pak? Pilih Ganjar Mahfud, mereka ahlinya ahli. Intinya inti. Kau baik, saya 1000 kali lebih baik. Kau jahat, saya 1000 kali. Buat teman-teman sudah lihat kan video tadi bagaimana pertemuan Jokowi dengan Prabowo. Meskipun kita nggak tahu apa pembahasannya, tapi yang jelas kita para relawan Ganjar Mahfud, para kader-kader dari partai pengusung Ganjar Mahfud, ini merupakan semangat baru untuk kita, untuk tetap semangat dan solid menumbangkan Prabowo Gibran dalam 1 putaran. Pak Ganjar, gak usah khawatir, Pak Ganjar menang bersama rakyat meskipun 02 dengan aparat. Salam NKRI, salam 3 jari. Semangat sahabatku. Semangat. Kau se keluarga. Kau se PSI. PDIP karo PSI akur ya. Dunge pasti Ganjar ya. Ganjar. Walaupun kau se putih tapi Ganjar. Sampean dukung siapa ke? Ganjar. Lah ora Prabowo. Ora lah. Kan dua. Kaosnya Gibran tapi dukungnya Ganjar. Ya itu bagus. Dukungnya tetap siapa? Ganjar tetap. Patah. Iya mesti. Kaosnya PSI dukungnya tetap Ganjar. Anak lanang ya. Anak lanang. Sing eling ora bonggar. Oh, sing eling Pak Ganjar eling. Iya. Mantap. Karo masyarakat bener. Kaosnya si Gibran tapi tetap dukung Ganjar. Enggak masalah. Benar.
Yes. Iki Pak Jokowi genderaku Ganjar Mahfud. Aku gelo karo kowe Pak Jokowi. Gelo. Oke. Gelo. Gelo Pak Jokowi. No, metal. Merah total. Wis iki oke. Kalau kita bicara masalah penanggulangan kemiskinan, ibu negara yang cocok ini. Kunci utama. Dan Ganjar Mahfud berkomitmen bahwa minimal dalam satu keluarga miskin ada satu sajanya. Karena disitulah nanti si anak ini bisa menjadi inspirasi keluarga, bisa memperbaiki masa depan keluarga. Beliau Ibu Atikoh, harus Ibu Atikoh yang menjadi ibu negara tahun 2024. Ibu Atikoh harus menjadi ibu negara. Saya akan sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya ibu-ibu, kenapa harus Ibu Atikoh? Karena tidak ada alasan selain Ibu Atikoh. Oke, ada Ganjar tidak gentar, ada Mahfud tidak? Ganjar siji Ganjar? Ganjar siji Ganjar? Kabeh. Orang baik di Ganjar siji. Ganjar kabeh. Bongkar yuk. Ini lawak ini. Lawak kenapa lawak? Kubu 02 ini surveinya tinggi, tapi pendukungnya semuanya panik. Jangankan pendukungnya, ya kan? Yang atasannya semacam Prabowo sama Gibran aja panik. Katanya surveinya tinggi, kenapa panik? Kenapa saya bilang panik? Berapa oknum aparat kemarin yang Prabowo itu belusukan, itu ternyata settingan. Dan ibu-ibu itu, ya kan, ibu-ibu bapak-bapak itu dimintain KTP sama KK dan berbicara nanti Bu ya akan cair. Wow, kalau memang ya kan surveinya tinggi, ngapain ada indikasi kecurangan? Kalau menurut saya, ya kan, kalau merasa tertinggi pasti menang, nggak perlu curang, santai aja bro, ya kan? Tidak perlu panik, tidak perlu teriak di sosial media. Apa yang kita lakukan, membongkar fakta, dibilang hoax. Kalau memang surveinya tinggi, jogetin aja. Tapi kenyataannya, yang di lapangan surveinya jeblok. Makanya mereka panik. Mereka tuh paham, survei mereka tuh ajur. Ini faktanya. Jokowi ini membawa gerbong kosong. Jokowi, Ari, siapa itu yang menteri Kominfo itu, ya kan? Budi Ari itu membawa gerbong kosong. Salam waras. Pas ditanya apakah Ganjar bakal ajak Jokowi diskusi tentang IKN kalau dia terpilih jadi presiden, pasti. Begini jawabannya Ganjar. Pasti kayaknya. Tidak hanya Pak Jokowi, saya akan ajak diskusi karena yang lain juga pernah punya pemikiran serupa. Jadi para presiden-presiden yang pernah menjabat ini layak untuk diajak diskusi semuanya. Apalagi Pak Jokowi. Saya sangat dekat dengan beliau. Bahkan dalam beberapa kali sebelum saya penetapan kami sudah diskusi. Setelah penetapan kami juga diskusi. Dan tentang IKN beliau ini punya concern yang luar biasa. Maka saya tanpa bermaksud mengklaim, saya mungkin cukup paham apa yang disampaikan oleh beliau. Assalamualaikum lur, kenyong aginang Widara Payung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Karo Kang Jumaris. Kang Jumaris, kenapa kau seneng banget karo Ganjar sih priwen gue? Sing jelas gue Ganjar gue programnya genah Pak. Oh. Iya programnya genah. Contoh programnya jelas. Biar sidik sing ora sekolah bisa sekolah nang SMK gratis dari sekang sepatune, klambine, katoke, kabehan gue, bukune, lan turune gue wis ditanggung nang Pak Ganjar. Ada SMK gratis ya di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi aku tetap setia mari Pak Ganjar, siap milih Ganjar. Matur nuwun Kang Jumaris, Siap. merdeka. Siap, merdeka. Ya teman-teman, ada Ganjar jangan gentar, ada Mahfud jangan takut. Sederet informasi-informasi yang sepertinya itu diduga, saya lihat diduga dan juga saya mendengar itu kayak Pak Ganjar itu direndahkan, tidak akan menang satu putaran, tidak akan menuju kedua putaran, akan mudah mengalahkan Ganjar, bahkan lebih rendah daripada Anies Baswedan itu elektabilitasnya. Itulah membuat pelecut semangat.
dari militan-militan gambar Ganjar Pranowo untuk bergerak, teman. Ya, jangan patah semangat sebelum janur kuning melengkung. Artinya apa? Sebelum pencoblosan 14 Februari 2024 segala kemungkinan bisa saja terjadi, teman-teman. Jangan patah semangat, jangan kendor, harus tetap kita fight, bertarung sampai akhir. Ya, dan teman-teman, kalau saya melihat ya sosok pendamping dari Pak Ganjar, ibu negara, calon ibu negara, Ibu Atikoh itu, coba kalian lihat siapa sih yang cocok selain Ibu Atikoh, siapa? Paslon 02 kalian tahu sendiri, paslon 01 jarang muncul di permukaan, tetapi yang vokal dan juga pandai untuk menuangkan gagasan, pikiran, ide adalah Bu Atikoh. Kalian bisa lihat ya di media sosial dan juga dimanapun rekam jejaknya seperti apa. Anak kiai juga beliau. Ya, jadi Ganjar Mahfud adalah paket yang sangat komplit. Paket komplit untuk menjadi capres dan cawapres 2024. Ganjar yang cocok. Ya, sekali lagi teman-teman, khusus para pendukung Ganjar, ada Ganjar jangan gentar, ada Mahfud jangan takut, terus berjuang sampai nanti 14 Februari 2024 sampai dengan pencoblosan. Direndahkan nggak masalah, diremehkan nggak masalah, tetapi kita buktikan nanti di 14 Februari 2024 siapa presidennya, siapa yang menjadi pemenang pada akhirnya, kita dukung sama-sama. Oke, tapi hari ini kita masih punya kesempatan untuk berjuang bersama untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.